Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi washabihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah, sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Siti Sofamuna. Saya dari semester 6 Fakultas Tarbiyah dari STAI Riyadul Jannah Subang. Saya di sini akan membacakan sedikit dari kitab Ta'limul Muta'allum, yaitu Faslun fi Ta'limul Ilmi wa Ahli, yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub, yaitu Bapak dosen Hisni Fajrussalam. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan atas bacaan kitabnya. Baik, mari kita mulai pembacaan kitabnya. Faslun fi ta'limil ilmi wa ahli, yaitu pasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. I'lam, ketahuilah, bi anna talibul ilma, bahwa seorang pelajar atau pencari ilmu, la yanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, wala yang tafi'u, dan tidak akan mendapatkan manfaat bihi, dari ilmu yang ia pelajari, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa ta'zimil, dan mengagungkan al ustadi, gurunya, wa tauqirih, dan menghormati guru. Wakila, dan dikatakan, ma wasalla, tidak akan sampai, ma wasalla, orang tidak akan sampai kepada orang yang illa bil hormati, kecuali dengan kehormatan, wa maswakoto, dan tidak akan gagal, maswakoto, seseorang yang gagal, illa bitarkil hormati, kecuali dengan meninggalkan hormat, wa ta'zim, dan mengagungkan. Jadi seseorang yang tidak mengagungkan dan menghormati ilmu dan ahli ilmu, maka ilmu tidak akan sampai kepadanya. Wakila, dan dikatakan, al-hurmatu, kehormatan, khairu min ta'ati, itu lebih baik daripada ketaatan. Allah taro, apakah kamu tidak melihat, annal insana, sesungguhnya manusia, layak furu, tidak akan kafir, bil ma'siyati, dengan sebab maksiat, wa innama yakfuru bil istihfa fiha, dan sesungguhnya manusia akan kafir sebab meremehkan maksiat, wa bitarkil hurmati, dan meninggalkan kehormatan. Jadi seseorang itu tidak akan dikatakan kufur apabila dia berbuat maksiat, tapi seseorang itu akan dikatakan kufur apabila meremehkan maksiat dan meninggalkan rasa hormat. Wa min ta'zimil ilmi, dan termasuk mengagungkan ilmu, ta'zimul muallimi, yaitu dengan mengagungkan ulama. Qala Ali karamallahu wajhah, berkata Ali radhiyallahu anhu, anna abdu, saya adalah hamba atau budak, man alamani, bagi orang yang telah mengajarkanku harfan wahidan, pada satu huruf,
insya'a ba'a, dan apabila ia berkehendak al-ba'a untuk menjualku, wa insya'a maka jualah, wa insya'a a'taqa, dan apabila ia ingin memerdekakan maka merdekalah, wa insya'a istaroko, dan jika ia ingin menjadikanku budak maka jadilah aku budaknya. Jadi Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila aku diajarkan satu ilmu oleh seseorang, maka seseorang itu berhak atas diriku. Jika seseorang itu ingin menjualku, maka jualah, dan jika ingin seseorang itu memerdekakan aku, maka merdekalah aku, dan jika seseorang itu ingin menjadikan aku budaknya, maka aku jadilah budak beliau yang mengajarkan aku ilmu walau satu huruf, begitu kata Ali. Unsyidtu fi dzalika syi'ra, dan aku didendangkan tentang itu syi'ran, syair, ra'aitu ahaqqal haqqo wa haqqal muallim, aku melihat pada yang lebih haknya, hak yaitu haknya seorang guru, wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim, dan lebih wajibnya hak itu menjaganya bagi setiap muslim. Laqad haqqo, sungguh berhak, ayyuhda, diberikan hadiah, ilaihi, kepada seorang guru, karomatan, sebagai kemuliaan, lita'limi, karena mengajarkan harfin wahidin, walau satu huruf, alfu dirhamin, yaitu 1000 dirham. Fa inna man alamaka, maka sesungguhnya barang siapa yang mengajarkanmu, harfan, walau satu huruf, mimma tahtaju, dari perkara yang kamu butuhkan, ilaihi, dari perkara itu, fiddin, dalam agama, fahuwa abuka, maka itu adalah bapakmu, fiddin, di dalam agama. Wa kana ustaduna, dan ada guru kita semua, syekhul imamu, yaitu Syekh Imam Sadiduddin Syairoji, yaitu Syekh Imam Sadiduddin Syairoji rahimahullahu ta'ala. Yaqulu, berkata, qala mama syekhuna, berkata beberapa guru kita, rahimahumullah, yang Allah berikan rahmat kepada mereka, man aroda, barang siapa yang menginginkan, ayyakuna, menjadi, ibnuhu, anaknya, aliman, seorang yang alim, yang bagi ayyura'iya, maka sebaiknya ia menjaga, al-ghuraba'a, yaitu seorang pengembara, minal fuqaha'i, dari ahli fikih, wa yukrimahum, dan memuliakan, wa yut'imahum, dan memberi makan kepada para pengembara itu, wa yu'azzimahum, dan memuliakan, wa yu'tiyahum syai'a, dan memberikan sesuatu kepada pengembara yang ahli fikih. Fa illam yakun, maka jika tidak menjadi seorang alim atau berilmu, ibnuhu, anaknya, aliman, berilmu, yakunu, maka akan menjadi hafidhuhu, yaitu cucunya, aliman, menjadi seseorang yang berilmu. Wa min tauqiril muallim, dan termasuk mengagungkan seorang guru, alla yamsya, yaitu tidak berjalan seorang murid, amamahu, di depan seorang guru, wala yajlisa, dan tidak duduk, makanahu, di tempat duduk seorang guru, wala yabtadi'a, dan tidak memulai, bil kalami, dengan berkata, indahu,
di samping gurunya illa biiznihi, kecuali dengan izinnya seorang guru, dan tidak banyak berbicara, wala yukthirul kalama, dan tidak banyak berbicara, indahu, di samping gurunya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, wala yas'alahu, dan tidak bertanya, syai'an, sesuatu pun, inda mamalatihi, wa yura'iya, dan menjaga al-waqta, waktunya seorang guru, wala yaduku, dan tidak mengetuk al-baba, kepada pintu, bal yasbira, tetapi maka bersabarlah, hatta yahruja, sehingga gurumu keluar. Jadi di sini termasuk menghormati atau mengagungkan guru yang pertama dengan tidak berjalan di depan guru, tidak duduk di tempat guru, tidak memulai berbicara kecuali dengan izinnya, tidak banyak berbicara kecuali dengan izinnya, menjaga waktunya, tidak mengetuk pintu rumahnya seorang guru kecuali ia bersabar sehingga gurunya keluar. Falhasilu, kesimpulannya, annahu yatlubu, sesungguhnya para murid atau pencari ilmu mencari ridhohu, yaitu ridhonya guru, wa yajtanibu, dan menjauhi sakhatahu, marahnya seorang guru, wa yamtathilu, dan menuruti amrohu, semua perintah guru, fi ghairi ma'siyatillah, yaitu dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, wala ta'ata, dan tidak mentaati, lil mahluki, kepada makhluk, fi maksiati, dalam bermaksiat, al khaliqi, kepada Allah atau kepada pencipta. Kama qala, sebagaimana diucapkan an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, yaitu oleh Rasulullah SAW, inna asyarun nasi, sesungguhnya yang paling jahat di antara manusia, mayudhibu, yaitu adalah orang yang merelakan dinahu, agamanya, lidunya ghairihi, untuk perkara dunia dan hal yang lainnya. Wa min taukirihi, dan termasuk memuliakan guru, taukiru auladihi, yaitu dengan memuliakan anaknya, wa may yata'allaqu, dan orang yang memiliki hubungan bihi, dengan guru. Jadi termasuk memuliakan seorang guru, yaitu orang yang memuliakan anak dan sanak saudara atau orang yang punya hubungan dengan gurunya. Dan adapun guru kita Syekhul Islam, yaitu Syekh Al-Islamu Burhanuddin Suhaibul Hidayati, yaitu pengarang kitab Hidayah rahmatullahi alaih, semoga rahmat Allah tercucur kepadanya, yuhki, bercerita, anna wahidan, bahwa ada satu orang, min kubbari, dari pembesar, aimati, para imam, Bukhara, dari tanah Bukhara, kana yajlisul majlisa darsi, yaitu sedang duduk di tempat atau di majlis yang sedang diadakan pembelajaran, wa kana yakumu, dan terkadang dia berdiri fi khilali darsi, di tengah-tengah pelajaran, ahyanan, terkadang, fasa'aluhu, dan maka mereka bertanya kepadanya, kepada seseorang yang berdiri di tengah pelajaran tadi, angzalika, tentang hal itu, faqola, dan dia berkata, inna bena, dan dia menjawab, inna bena ustadi, bahwa ada anak guruku, yal'abu, sedang bermain, ma'asibiyani, dengan teman-teman anak kecil lainnya,
Fisakanati di jalan, fisikati di jalan, wayaji'u dan kadang wayaji'u dan datang ahyanan kadang-kadang ila babil masjidi ke depan pintu masjid. Fa idza ra'aituhu maka ketika ia melihat hal itu aku berdiri lahu ta'dziman li ustadi, yaitu untuk memuliakan guruku. Jadi ketika ada seseorang imam besar yang sedang duduk di suatu pembelajaran, di tengah-tengah pelajaran terkadang ia berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Teman-teman di sampingnya bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu begitu?" Dan dia menjawab bahwa anak dari guruku adalah sedang bermain di luar. Tatkala anak guruku datang ke depan masjid, maka aku berdiri. Berdirinya aku itu adalah untuk menghormati guruku. Mungkin cukup sekian dari saya. Sangat banyak sekali kesalahan, sangat banyak sekali kekurangan, mohon dimaklumi karena memang masih dalam tahap pembelajaran. Karena waktunya di batas 15 menit. Jadi cukupkan sampai di sini. Mohon maaf karena memang tidak selesai satu babnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.